penghasilan 1 juta per bulan Oke. tidak akan nikmat jika tidak dinikmati dengan rasa syukur. Tapi penghasilan 20 juta akan terasa lebih nikmat ketika dinikmati dengan penuh rasa syukur. Saya loading untuk saya. Yes. Ya wis lah. Itu udah berarti. Aduh, wis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pengamania dimanapun berada. Hari ini saya lagi bareng YouTuber fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Master Maji Rojokoyo Channel. Oke. Oke, Master Maji, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Mas. Alhamdulillah. Bisa saya panggil apa ini? Hewan Saya lestari Ipin aja. Ipin ya, Mas Mas Ipin. Ipin. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas Ipin. Saya yang terima kasih sudah diundang, Master Maji. Monggo kopinya. Oke, terima kasih. Nanti biar agak dingin dulu. Oke, jadi tadi ini saya kebetulan diundang, bukan saya apa namanya, saya diundang sama Master Maji. Saya kehormatan hari ini diundang sama Master Maji, bukan apa-apa karena saya sudah sangat lama sekali pengen ketemu sama Master Maji karena akhir-akhir ini sangat booming sekali teman-teman. Kenapa saya bilang sangat booming sekali? Karena Master Maji ini tampil di mana-mana. Bahkan terakhir ini saya lihat Master Maji ada di media online kalau nggak salah Baca Malang ya Master Maji. Kayaknya begitu ya. Luar Itu biasa. nggak tahu mungkin apa media itunya apa nama penulisnya itu ngerangkum di YouTube atau bagaimana, pokoknya mengumpulkan informasi tentang saya begitu. Tapi konfirmasi ya sama teman. Konfirmasi kadang-kadang WA secara nggak sadar, dia itu WA tanya-tanya ringan lah, tanya-tanya ngobrol biasa, kemudian secara nggak sadar itu ternyata direkam dan dijadikan artikel gitu loh. Ya, jadi ada magic triknya mungkin teman-teman dari media itu memang gitu. Saya kadang-kadang melihat teman-teman media itu apa namanya, apa yang kita katakan itu bisa menjadi berita. Jadi sudah mencakup 5W 1H. Iya, betul Mas. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita diskusinya galor ngidulnya ini tidak terlalu lama-lama. Jadi saya pengen kesini, pengen ini Master Maji, pengen tahu cerita awal mula Master Maji ini membangun channel YouTube Master Maji karena sangat luar biasa perkembangannya. Jadi kalau saya sampai hari ini punya pikiran selalu mengajak teman-teman untuk berkarya, bahkan adik saya, teman saya sekantor. Nah itu kalau sekarang insya Allah lebih mudah. Kalau saya dulu ceritanya panjang Mas Ipin. Gimana coba panjang nggak apa ya? Panjang boleh, singkat boleh. Awalnya itu saya memang dulu 2017 itu saya mendengar berita di TV itu ada industri baru, artinya industri ekonomi kreatif, yaitu seperti yang dikatakan Pak Jokowi dan sebagainya, itu dari YouTuber itu bisa jadian. Terus saya nggak percaya, masa sih ya? Terus saya buktikan. Saya membuat konten, tapi waktu itu bukan sapi. Apa dulu konten? Musik DJ. Wow, jadi rapper atau DJ remixer. Nah, musik DJ itu akhirnya saya nggak punya penonton, kalah lah dengan pemusik yang lain. Ya, karena mereka mungkin kalah dulu. Terus akhirnya saya putus asa. Nah, sampai sekarang aja channel Rojokoyo saya itu emailnya itu namanya Musik Asik sampai sekarang. Musik Asik, ya betul. Waktu membangun dulu harapannya ini aja jadi konten channel YouTube yang musik asik gitu. Nah, terus itu saya putus asa, sudah berjalan sekitar hampir 1 tahunan itu saya putus asa dan nggak membuat konten sama sekali. Kalau dilihat sampai sekarang kan ada analitik itu sejarahnya dulu. Itu datar, habis gini terus datar gini. Terus akhirnya waktu itu menikah ini, saya ini kan ikut istri nih istri tercinta. Nah itu akhirnya saya ke belakang rumah, putus asa. Biasanya saya isi dengan musik, saya vlog pacaran gitu Mas, vlog dulin Mas. Nah, hunting lah. Terus kemudian kalau sudah menikah itu kan kita aktivitasnya dulin dan sebagainya kan sudah berkurang, fokus ini. Nah kemudian ke belakang kandang ada sapi, saya shot
tujuannya hanya dokumentasi sebenarnya. Itu sapi siapa itu Mas? Sapi saya di belakang. Sapi sendiri berarti ya? Pertamanya sapi orang tua mertua. Saya dokumentasikan gitu. Terus ada rezeki waktu itu, gaji di kantor kerja itu saya belikan sapi. Itu saya ke pasar saya shot. Tujuannya untuk dokumentasi dan saya nggak ngomong apa-apa seperti sekarang. Kalau sekarang kan, halo bro, assalamualaikum dan sebagainya. Luar biasa. Dan sekarang dulu enggak ya, pokok gini ya, ambil nego wiro gitu. Nego saya amatir lah, video amatir. Semua ambil goyang-goyang gitu kan. Gempa lah. Akhirnya tumpuk, terus beli sapi lagi, saya video lagi, di kandang saya video lagi, buat kandang saya video lagi. Akhirnya di HP itu memori penuh Mas. Penuh. Iki sesuai HP iki kok kebek. Akhirnya saya ingat saya itu punya akun YouTube. Terus tak upload di YouTube aja buat nyimpen. Nah, dan itu YouTube yang dulu ya? Iya, tetap yang musik itu. Itu masih campur. Akhirnya saya upload dan ternyata banyak respon Mas tolong cekkan harga ini Mas, bagaimana cara tanya kan, ada umpan balik dari penonton. Oh ternyata yang nonton ini malah respon, selain kalau musik kan nggak ada, gak direken Mas. Itu responnya baik, penonton itu minta ini saya turuti. Akhirnya yang musik-musik tadi saya hapus semua. Jadi bermodal dari pertanyaan jadi konten. Iya, pertanyaan iseng-iseng ngupload tadi. Terus ada yang request, terus saya jadikan konten selanjutnya. Terus kemudian sampai subscriber 10.000 itu saya nggak monet Mas. Jadi saya memang hanya untuk kepuasan pribadi melayani pertanyaan tersebut. Itu ada kepuasan tersendiri gitu Mas. Seperti saya upload foto di Facebook gitu kan, kalau mendapat like saya mendapat seneng gitu. Nah, itulah orang seni Mas. Jadi apa namanya, tidak berharap lebih, jika ada lebihnya itu bonus. Begitu ya Mas. Jadi orang seni seperti itu. Jadi kalau saya lihat Mas Darmaji itu di YouTube-nya mengalir, enak. Artinya saya juga YouTuber, cuman ketika mendengar Mas Darmaji berkomunikasi dengan pedagang, berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah elit di kontes sapi, itu semuanya nyambung, artinya tidak ada gap. Mas Darmaji bisa masuk di segala lini, itu yang jadi kelebihan orang seni di situ Mas. Gitu ya Mas ya. Tidak tahu sih itu berjalan begitu saja gitu Mas. Maka dari itu saya hari ini kesini pengen ilmunya itu suhu ya. Pengen bisa juga seperti Mas Darmaji. Nah ini kira-kira tipsnya gimana gitu. Kalau saya sebenarnya kalau di kamera itu kan sedih konten itu kan los gitu. Kadang-kadang waktu pertama dulu Mas mau masuk pasar itu deg-deg juga Mas. Ada kalau dulu kan nggak sengaja itu kan beli sapi wis gak deg-deg namanya buat dokumentasi pribadi. Tapi ketika ada tuntutan nanti ditonton orang banyak, ini memenuhi requestnya ini, itu saya deg-deg, saya di dalam pikiran kan data nanti berkata ini. Deg-deg Mas, ini mau mulai itu ini sulit, bahkan pernah ke pasar dan nggak dapet konten Mas. Akhirnya ya lihat orang-orang nggak berani hidupin kamera pernah Mas. Jadi dari sekian, sudah berapa tahun berarti jadi YouTuber sapinya ini? Mulai YouTuber sapi bukan sapi mulai ya. awal ya? Yang sapinya? Yang sapi mulai 2018 akhir. 2018, 19, 20, sekarang 21, kurang lebih 3 atau 4 tahun lah ya? Iya. Atau jalan 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? Tapi iklannya keluar nggak 4 tahun Mas. Mulai 2020 itu baru keluar iklan. Memang tidak untuk dimonet awalnya, hanya untuk dokumentasi ya. Sama kenal Om John kan, YouTuber senior kita. Esek gitu ya. Itu yang setiap hari japri saya, Mas aktifkan gini gitu. Jadi atas saran dari Mas Om John Ngaritan, itu saya ingat banget Blitar Utara itu ya, saya juga sering nonton. Nanti buat teman-teman yang belum tahu saya taruh di sini juga Om John Ngaritan. Jadi ini Mas Darmaji selama 4 tahun liputan ke pasar, ke kandang, ke grosir sapi Haji Rudi yang sekarang jadi ciri khas videonya Mas Darmaji. Itu hal yang menurut Mas Darmaji paling sampai sekarang diingat karena ya entah itu karena paling menyenangkan atau paling menyakitkan atau gimana?
Di mana itu? Yang tadi belum saya jawab, yang tips tadi ya Mas ya. Oke. Nah, tak jawab dulu yang tips itu. Kalau kita ini mungkin yang mendengar sesama konten kreator, tapi kalau konten kreator senior saya mohon maaf. Beliau punya ciri khas tersendiri, kita punya karakter sendiri. Kalau saya loh Mas, saya supaya bisa mengalir seperti Mas Ipin itu, saya jadi diri sendiri. Ya wis, saya enggak. Ya wis, saya pokok on kamera. Gitu. Terus Mas Ipin tadi tanya tentang pengalaman yang paling diingat itu. Ya paling diingat lah, kira-kira mulai 4 tahun sampai sekarang masih terngiang-ngiang ada ketakutan gitu. Kalau sih ketakutan enggak, cuman yang paling saya ingat dulu waktu pertama kali, bukan pertama kali sih, beberapa kali ke pasar. Ke pasar ya. Ini kan kalau kita lihat kontennya teman-teman Jawa Tengah, Mas Lutfi, Mas Slamet, Mas Sultan Mursid dan sebagainya, Mas Revan Dua Kandang kan enak, pedagangnya enak, diajak komunikasi enak. Betul. Waktu itu di sini insya Allah saya pertama kali ya Mas, atau ada yang sebelumnya ada yang konten satu? Kayaknya pertama kali dan Jawa Timur mungkin Mas. Ada Omcon. Oh ya Omcon, maaf Omcon. Blitar masuk Jawa Timur ya. Saya kira. Iya oke bener. Itu kalau di Malang insya Allah saya mengawali itu kan pedagang itu waktu saya tanya-tanya itu mereka itu ya bukan menyalahkan pedagangnya sih, cuman memang belum tahu manfaatnya media Mas. Belum belum merasakan lah manfaat media. Akhirnya saya tanya-tanya, terus saya tanya, akhirnya awal datang itu sempat dicurigai semua orang ketika saya on kamera dan ngoceh gitu ya. Itu semuanya pedagang-pedagang di sekeliling saya melihat dengan wajah sinis gitu Mas, dengan wajah sinis. Dan bahkan yang minggu berikutnya saya datang lagi dengan wajah marah itu kayaknya pegel ketika dia pedagang itu kerja kan, itu diregoni YouTube gitu. Betul. Akhirnya saya pernah diusir Mas waktu itu sama pedagang gitu. Di pasar Gondang Legi, tapi ya nggak usah sebutkan nama, cuman saya tidak menyalahkan waktu itu. Mungkin dia belum ngerti maksud dan tujuan media itu. Dan diusir, lapo sih? Kayak apa sih? Gini dan sebagainya. Yo, lapo sih? Takut-takut ratuku. Nah, ini di Jawa Timur. Yang Jawa Timur khasnya seperti saya tidak menyalahkan para pedagang, itu memang karakter pasar itu sendiri-sendiri Mas. Pasar Gondang Legi sama pasar mungkin di kota lain juga beda mungkin. Nah, kalau di Jawa Tengah enak Mas, sudah saya lihat teman-teman dan saya tanya pada teman-teman YouTuber sana, responnya baik sekali. Ya karena mereka memang sudah tahu mungkin ya, karena sudah menjamur di sana memang YouTuber, apalagi dekat dengan ibu kota, artinya banyak banyak media besar yang mungkin sering masuk ke pasar. Kalau di kita emang jangankan media, masuk aja wis nggak mungkin kayaknya media. Tapi sekarang berbanding terbalik Mas, sudah terbalik keadaannya. Sekarang ketika saya ke pasar itu, Mas Darmaji, ngopi ayo ngopi. Iya sih tak boleh. Ada sih gitu Mas. Tapi sampean ketika sekarang ke pasar, respon pedagang di pasar sudah baik. Sudah saya bangun ini, udah tak edukasi lah kayak gitu. Memang Mas Darmaji sudah mengedukasi. Cuman mental saya yang belum kuat untuk masuk ke pasar. Jadi konten saya belum ada yang ke pasar. Belum ada Mas? Belum ada sama sekali. Sempat masih mampir pasar kan sampai pintu pulang. Wah, momen korbanan itu yang ditunggu penonton sampean itu review harga tapi korban Mas, itu mungkin jadi referensi nanti ya. Oke, sebagian kita kalau untuk kurbanan hanya persiapan kurban. Kalau sampai ke harga kita belum, kita sudah nyampe ke ada Pak Kades inspiratif ya, Mas Darmaji juga pernah ke sana. Pak. Ternyata saya kalah start lagi. Mas Darmaji 2 hari, dapat 2 hari saya ke sana, yang punya sudah nyampe. Winginane Mas Rajokoyo tuh kok gini, nggih kula ningali video ini. Tapi alhamdulillah Pak Kades Pak Kades Muhammad Sueb, nah itu sangat luar biasa. Beliau terus sampai sekarang tetap berkomunikasi dengan saya dan juga menyampaikannya informasi tidak setengah-setengah. Bahkan harga juga disampaikan sampai yang 1 ton up itu juga mau dijual katanya. Cuman kalau untuk harga yang 1 ton up khusus katanya pintu belakang. Oke Mas Darmaji, jadi itu mungkin
sedikit perjalanan tentang per-YouTubannya Mas Darmaji ya. Iya. Atau mungkin ini buat pengalaman buat teman-teman juga, buat yang masih mager di rumah, rebahan nonton TikTok sambil joget-joget boleh, tapi ya sekali lagi itu hanya untuk hiburan. Lain-lain kita apa yang bisa kita peroleh dari hiburan itu kalau saya gitu. Mungkin ini Mas Darmaji, karena ya teman-teman YouTube di subscribernya Hewan Lestari juga yang jelas banyak dari subscribernya Rojokoyo, karena kita juga sering dulu di Haji Ridi collab kita collab tiap hari bahkan itu. Cuman karena kesibukan saya di pekerjaan, jadi saya jarang untuk bertemu dengan Mas Darmaji. Jadi begini Mas Darmaji, saya pengen tanya ini, Mas Darmaji itu sebenarnya peternak apa hanya tukang tanya katanya pedagang pasar itu? Oh gitu ya? Ya. Apa ya Mas ya? Aku itu kalau di rumah jam 6 sampai antara jam setengah 6 sampai jam 7 itu jadi peternak, ngopeni sapi. Terus jam selebihnya kalau hari jam kerja aktif itu ini cerita gak apa-apa ya Mas? Saya bebas ini. Saya mengabdikan diri ke negara sekarang Mas. Alhamdulillah. Jadi abdi negara. Ini patut contoh dimanapun berada, YouTuber, peternak, dan juga mengabdi ke negara. Iya, kalau waktu libur ketika pasaran sapi paing atau pon atau legi di Gonalegi ya, itu jadi YouTuber lah, jadi konten kreator lah, tukang tanya-tanya. Kalau paing itu sudah wajib ya. Jadi YouTuber paing di grosir sapi. Nah, karena itu sudah terlanjur jadi ciri khas. Iya, sudah jadi ciri khas, sudah akhirnya ya nggak sengaja jadi gandeng dan terus gitu. Terus saat sore jadi peternak lagi Mas. Jadi peternak nyombor lagi. Nyombor lagi. Kalau untuk ngatur waktunya ini Mas, untuk memperoleh makanan kualitas gimana kalau ditinggali terus? Ini kalau ditinggali waktu itu saya ngarit Mas, ngarit sendiri. Jam pagi jam 5 itu sudah ngarit Mas. Jam 5 pagi ngarit. Sepulang kerja waktu itu nggak di sekolah ya, di kantor desa. Jadi jam 2 kan pulang kantor desa, jam 1 kadang-kadang pulang. Itu sudah pulang ngarit. Terus habis ngarit ngombor. Untuk keluarga waktunya. Terus kemudian sekarang itu berhubung udah kadang-kadang pulangnya sore, rumputnya di lahan kita sendiri kebetulan ada, kita pakai tenaga orang untuk mencukupi kebutuhan ini, di ngarit sendiri. Kemudian ada yang barusan lewat itu Mas, sepeda. Nah itu saya diantar suket atau jadi disuplai itu udah langganan, udah bayarnya bulanan. Kalau boleh tahu berapa harganya? Itu per ikat Mas, odot itu 10.000 Mas. Jadi satu sepeda itu dia bawa 40.000 per harinya. Saya bayar orang yang itu. Kemudian ada orang lain ada yang mencukupi kebutuhan sapi. Jadi ada berapa orang berarti untuk mencukupi kebutuhan kandang belakang? Yang ngariti suket kita itu ada 1 orang. Kemudian kita beli kan, yang diantar itu kan beli, berarti bukan rumput kita itu 1 orang. Itu Mas. Jadi untuk kandangnya memang sekarang sudah mulai di manajemen dengan orang lain juga ya. Bukan anak kandang sih ya? Bukan ya, kita memperkerjakan ngarit gitu aja, tukang ngaritnya gitu. Kalau pagi nimpal kita sendiri. Tetap sendiri ya. Istimewanya itu teman. Top. Cuman nggak sempat ngaritnya, nggak sempat. Dulu waktu itu buat pakai fermentasi bisa Mas, nggak usah pakai orang. Kita hanya mengerjakan beberapa hari untuk membuat silase atau fermentasi. Untuk prosesnya itu terus kemudian kita tinggal ambil. Nah, sekarang outputnya di Tegal sendiri itu ini sampai tua-tua nggak kemakan gitu Mas. Jadi fermentasinya dipending, diganti, habiskan hijauan sendiri itu. Untuk pakannya selain hijauan Mas, pakai tambahan? Untuk pakan selain hijauan itu kita dikombor Mas, jadi hijauannya nggak terlalu banyak. Dan kebetulan
ada endorse mas. Ada endorse, oke. Endorse-nya dari mana? Ini dijelaskan sekalian. Nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa. Ini kan dulu waktu itu ada endorse yang sekarang gandeng sama ya, nggak apa-apa. Ya. Kita sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini profesional ya kan. Jadi dulu ini dengan kesepakatan harga nggak cocok, terus saya ada yang lobby lagi. Saya gini mas, saya patok harga sekarang. Oke, siap. Ya gini mas, masalahnya media itu bukan kita jual mahal, bukan, tapi efeknya ke produk itu luar biasa mas. Luar biasa. Bahkan walaupun sudah putus kontrak itu masih terimbas sama konten kita yang dulu itu mas. Jadi kalau saya itu endorse tidak saya hapus mas, nomor apa tidak saya wis utuh gitu ya biarkan. Ketika ada imbas, ada orang penonton yang baru tapi video lama, yang video ada endorse-nya ya wis rezekinya aja. Ya itu. Terus sekarang saya di endorse Sweet. Kalau dulu kan DF. Nah, sekarang mulai bulan 1 kemarin di endorse GF Sweet. Sweet ya. Itu pakan, kemudian biaya operasional syuting itu ditanggung itu, dan ada lagi gitu mas. Terus kaos-kaos seperti ini dicetakkan. Istimewa. Mungkin ada sisa-sisanya buat saya. Insya Allah nanti ada mas. Seharusnya dipakai syuting biar nggak pakai Arema. Ya ini ciri khas kita memang punya kebanggaan. Ini hanya sharing mas, hanya sharing aja loh ya. Mungkin buat penontonnya nanti ada yang endorse nonton nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Sini. Ya apa ya mas ya, kita bukan jual mahal ya gitu tadi, efeknya luar biasa mas. Iya memang luar biasa. Jadi saya dari saran teman-teman media yang lain, kita itu walaupun nggak di endorse ya nggak rugi, di endorse ya semakin untung. Cuman ketika kita endorse itu efeknya luar biasa. Jadi teman-teman para pengumpulan ini ya patok harga yang ini mas, bahkan di TV aja itu miliaran mas. Kita nggak miliaran ya, standar lihat channel kita lah. Channel kita sekarang subscribernya berapa, per bulannya berapa. Alhamdulillah Projokoyo channel per bulannya udah hampir 3 juta viewers mas. Satu bulannya itu dari semua video dikumpulkan itu mas. Jadi kan ya 1 bulan itu ada kemungkinan ditonton orang 3 juta itu mas. Wah istimewa. Iya. 3 juta kali. 3 juta kali. Bayang no mas, uang 3 juta sak lapangan ya. Lompok lagi lapangan sak piro. Kalau kita ngomong itu, kita ngomong 1 dusun itu ya. 3 juta maaf, 3.000 1 dusun itu. 3 juta itu hampir 1 kabupaten ya. Kabupaten Malang berapa? 1 juta. Iya. 1 juta lebih dikit. Iya. Kan 3 kabupaten ya. Jawa Timur. Iya, luar biasa. Jadi endorse itu efeknya memang luar biasa. Luar biasa. Jadi ya buat produsen entah pakan entah apa, ya silahkan endorse Mas Ipin dan YouTuber lain ya nggak apa-apa ya, silahkan dipilih mana media yang terbaik. Tinggal nego harga, kalau kelarangan ya dinego. Iya, kalau kita nggak mahal, cuman ya lumayan lah. Kalau saya itu gini ya, kemarin itu saya minta konsisten. Artinya konsisten ketika pakan ini ya, kan pakan untuk sapi sendiri, ya jangan sampai telat. Kok mangan apa sapiku? Nah gitu. Terus kemudian saya butuh wifi di rumah, butuh ini data ketika keluar, butuh bensin dan sebagainya, butuh media promosi. Itu lengkapi, saya mau. Itu mas, sama gimana? Saya kan ini baru pertama kali dapat endorse, jadi masih ini ya dalam rangka untuk diskusi ini juga. Jadi nggak apa-apa, itu hanya mungkin jangan tersinggung untuk yang di sana ya. Cuman ini kan kita sharing, cuma direkam gitu. Karena kita nggak bisa konten ke kandang, cuacanya nggak enak ya wes, kita di dalam ruangan, kita indoor dulu, kita diskusi. Jadi ini Mas Darmaji, ini punya siapa sebenarnya Sweet ini? Yang saya juga kemarin ditanya sama teman-teman subscriber itu, kebetulan liputan, nah ada Sweet di sana. Ini mereknya apa Pak? Saya nggak tahu. Punya siapa? Nggak tahu. Dapat dari mana? Dari Projokoyo loh. Nah ini saya punya siapa sebenarnya? Alhamdulillah ini kan Sweet ini kan baru setahun toh berdiri. Cuman sekarang sudah diperhitungkan dengan konsentrat
kelas ya udah kawak-kawak lah mas. Udah jadi perhitungan. Kemarin saya dapat bisik-bisik orang-orang pabrik sana mau lobby saya ini gitu. Saya belum habis kontraknya tapi habis kontraknya ya bebas, saya netral lagi ya. Kalau sekarang saya sebenarnya kalau endorse itu sifatnya bukan saya ngelem konsenter mas. Cuman saya ketika liputan kadang ada S-Fit ya saya shot. Tapi kalau ada konsenter lain saya nggak shot gitu. Terus saya nggak mengada-ada ya wisiku hasilnya S-Fit saya shot saya tanya ke orangnya gimana hasilnya. Yowis nyatanya gitu, elek tak kon ngomong elek, tak komplain. Nah kalau untuk masalah yang punya ini dari Malang sendiri mas. Jadi Arema juga ya? Arema lokal pride orang Malang, tempatnya pabriknya di Singosari. Siap. Kalau namanya PT ini punya PT, itu mas. Itu tadi sekilas tentang tentang konsentrat ya. Jadi kemarin saya juga ketemu sama konsentrat S-Fit itu di beberapa kandang, juga saya jelaskan kalau brand ambasadornya teman kita juga Jokoyo Channel itu di Jalan Sapi Farm kemarin. Itu saya ketemu S-Fit di sana juga pakai S-Fit. Saya tanya sudah lama pak? Pokoknya dikirimi iki yo wis dagange ternyata artinya. Terus saya tanya gimana perbedaan dengan konsentrat sebelumnya dengan yang sekarang. Sapi tidak gampang kembung, hanya itu yang saya dapat dari tanggapannya. Ini tuh anak kandang ya, bukan yang buah pemilik kandang, anak kandangnya. Sapi gak gampang kembung, hanya itu jawabannya. Ya kita tanya ke kandang memang gitu mas, apa adanya kita upload, nggak mengada-ada. Saya juga kebetulan kemarin tanyanya saya offline karena saya tanya pakai kamera orangnya wis cuek, gak enak. Saya apa adanya tak upload segitu aja karena ditanya-tanya juga. Jalan Sapi itu pakai S-Fit. Saya malah belum pernah ke sana. Saya alhamdulillah kemarin bareng Mas Amin diajak ke sana. Terus Mas Ipin, ini kita kan punya kumpulan YouTuber Malang loh. Nah, harapan saya kan selalu itu sungkan sebenarnya di wong dumeh subscriber paling akeh dituakan di seniorkan. Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya saya dengan Mas Amin Tannya senioran Mas Amin, cuman kebetulan subscribernya banyak di saya, jadi teman-teman senior gitu. Nah kalau saya itu mengajak itu kita sesama YouTuber gini rukun-rukunnya mas, sering jagongan, saling mendukung gitu, kalau kita kan memang bukan hanya dari YouTube, dari dulu sekali kita memang sudah kenal dari dunia warna-warni warna-warni banget. Kita pernah battle juga di dunia ini dan itu tapi ya itu tadi tetap guyub rukun. Yang jelas kita punya tujuan yang sama, pemikiran sama, semuanya sama, waktu yang sama. Saya mengutip perkataan Mas Darmaji. Saya selalu gitu, kita punya kesempatan yang sama, platform yang sama, waktu yang sama, tinggal gimana cara ngolah kita. Jadi seperti samen liputan di Pak Lurah, kontrol gedisian saya, atau samen liputan di mana terus ternyata keduluan, nggak apa-apa sebenarnya. Kita itu ngeksplor kandang itu dengan gaya kita masing-masing, itu nanti hasilnya akan berbeda walaupun objeknya satu. Adalah sisi lain nanti gitu, jadi nggak masalah. Jadi sesama YouTuber itu saya selalu kita punya kesempatan yang sama, itu apa mas? Waktu yang sama, ayo kita gunakan. Ayo maju bareng gitu. Siap. Terima kasih. Terus motivasi sebenarnya ini motivasi bagi saya juga karena saya sempat berhenti di YouTube. Upload sama satu karena pekerjaan. Alhamdulillah sekarang saya resign Mas Darmaji. Resign ngebot nih YouTube ya? Iya bener, saya terus terang ngebot nih. Saya kemarin mau berhenti dimarahin itu beda lagi Mas Darmaji. Saya resign sekarang, memang fokus di YouTube. Kenapa saya resign? Karena saya YouTube itu saya nggak pernah liputan masuk ke rekening. Ini apalagi saya liputan itu video lama tetap up terus. Jadi lumayan lah kita hari ini fokus memang ke YouTube. Kita akan keliling Indonesia. Wah, luar biasa. Oke, Mas Darmaji, ini ngomong-ngomong sapi di belakang masih ada? Ada, Mas. Ada berapa ekor? 12. Oke, jadi nanti kita di part 2 kita mau gerebek kandangnya YouTuber terkenal, bro. Tapi sapinya nggak seperti kinclong seperti sana, Mas. Nggak ada yang kayak Arjuna gitu? Nggak ada. Ya sapi biasa. Kan nggak open Mas, kita disiplinnya kurang, kadang-kadang ngobrol jam 12 malam ketika saya dari luar kota. Berarti ini ke depan harus nambah anak kandang. Mas Ipin, Taman nggak mau liputan sapi yang dibeli artis
Ibu ini yang saya tunggu-tunggu ini. Nah, ada ini kira-kira Mas? Ada di sekitar kita. Ini mungkin Mas Ipin sudah meliputnya, cuman nggak tahu. Nanti biar saya surprise nanti, insya Allah tanggal 4 Oki Zudin itu kesini. Mas Oki Zudin ya. Maaf Mas Oki, videonya sering saya comot juga. Nanti kesini temuin, kita liputan bareng sama dia. Oke, siap, kabari aja tanggalnya. Yang jelas saya insya Allah ikuti terus perkembangan dunia per-YouTubean. Bahkan yang punya sapi itu nggak tahu artis siapa yang beli, nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Itu belinya lewat Rajogoyo Channel? Ya bukan secara langsung, bukan, cuman saya sing ngompor-ngompori artis lewat DM, lewat apa gitu ya. Terus berhasil. Nah ini masih berusaha artisnya itu kita datangkan ke sini. Nanti kita collab bareng sama artis kan lumayan pansos. Bukan Denis Karista tapi ya. bukan. Oke. Dia artis yang berangkat dari YouTuber dan sekarang jadi artis loh. YouTuber jadi artis gitu. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Saya nggak bisa menebak. Siapa artis YouTuber yang sekarang jadi artis? Siapa ya? Atta atau siapa? Atta itu kan berawal dari YouTuber. Kira-kira siapa Mas? Saya penasaran nih teman-teman pastinya. Kalau Atta kesini sih saya nggak mungkin saya. Kalau dari saya ya nggak mungkin kalau Atta Halilintar sih. Di gambaran saya mungkin ada YouTuber lain yang ada keturunan Arabnya gitu, karena ini kurban ada keturunan Arabnya. Dan saya lupa namanya. Ya wes nanti ada. Memang saya sengaja gak kasih tahu Mas biar besok kalau konten, tapi saya kasih kesempatan buat teman-teman. Ayo konten ini dibeli siapa, nanti informasinya itu saya sampaikan ketika kita ngonten di sana biar surprise. Wow gitu. Ternyata ini sing tunggu gitu loh. Ini yang saya tunggu-tunggu. Walaupun nanti offline nggak tak kasih tahu. Iya, saya sudah tanya lewat chat sebenarnya teman-teman. Jadi tetap surprise. Oke lah, saya ikuti saja ini dunia per-YouTubean. Oke Mas Darmaji, itu tadi YouTube sudah ini sudah sapi-sapian sudah. Jadi kita tinggal ngomong tentang perekonomian ini. Mas Darmaji ya. Jadi dari banyaknya yang kita bicarakan tadi, dari sisi perekonomian bisa gimana menurut pakar ekonomi ini? Apa yang sudah dihasilkan dari YouTube, dari sapi, dari mengabdi ke negara itu. Kalau namanya manusia itu serba kurang Mas. Iya betul. Serba kurang dan walaupun punya gaji berapapun kurang aja gitu loh. Tapi teman-teman yang di sana siapapun itu, kita kadang-kadang nggak punya gaji tapi pasti punya rezeki. Iya. Waktu itu saya pernah jadi guru GTT, gaji 200.000 bisa hidup Pak Mas. Nah, bahkan saya bisa kuliah. Iya bisa. Kita kan juga luar biasa loh Mas. Jadi nggak usah minder yang punya gaji rendah atau bagaimana, rezeki pasti ada. Dan sekarang ini Mas Ipin tanya gitu, sebenarnya saya belum pernah ekspor pendapatan saya. Nah itu kan sebenarnya kan privasi Mas, cuman ada kisarannya. Tak kasih bocoran saja. Ini pertama kali ini eksklusif. Satu-satunya di Hewan Lestari Channel. Nggak pernah saya bikin konten tentang pendapatan saya. Jadi apa ya Mas? Ini dari apa? Apa semuanya? Waduh. Kalau dari sapi itu ya kita kalau saya sih, kalau sapi itu bukan bisnis pengembangan seperti teman-teman ya wes diingu enggak ini terus kadang-kadang kita jual gitu buat buat beli apa itu yang setahun ada yang gitu kebutuhan lah ya, pokoknya foto gitu. Kalau saya gitu celengan konsepnya tapi sebenarnya rugi sih, cuman kalau mau diketekuni nggak bisa sama yang lainnya, jadi celengan aja yang sapi. Kemudian kalau dari Abdi Negara yang sama tanya kan, saya kebetulan kan jadi guru. Saya juga masih guru, kalau guru tetap saya guru. Sama. Tapi itu kan masih awal saya Mas, jadi gajinya segitu, belum pernah gajian. Sudah ada, tapi belum tak ambil.
artinya sudah ada. Ngalem mikirnya sombong ya. Enggak. Ya mungkin kisarannya aja kalau memang berapa digit gitu. Tak intip nanti di YouTube ya. Ya YouTube boleh. Yang terutama itu yang gongnya itu. Kalau YouTube itu kan patokannya sebenarnya penghasilan YouTube teman-teman kan saya sebenarnya kalau ditanya offline Mas, gajinya sampean piro bayaran ke YouTube? Piro Kak? Apaan sak juta subscriber pan 1 subscriber piro sih gajine? Oh iya. Kita kan sulit ngitungnya itu. Enggak iso aku ngitung. Nah, bukan gaji itu kan bukan dari subscriber, dari viewer toh. Ya, viewer saja ada yang iklan mahal sama tidak. Ya, betul. Seperti iklannya musik, iklannya konten-konten musik itu sedikit penghasilannya. Enggak tahu kenapa. Ya? Terus kalau iklannya ini saya kemarin kan ngobrol sama temen yang penghasilan 70 juta. Ya, itu mentes itu Mas. Walaupun viewernya 1 juta itu dia sudah viewer 1 juta sama dengan 18 juta dia. Masalahnya durasi panjang. Kalau saya tidak segitu Mas. Jadi patokannya itu ketika 1 juta viewer per bulan itu 15 juta itu sama dengannya Mas. Itu sudah bisa kita simpulkan teman-teman. Jadi kalau setiap bulannya 3 juta dengan 1 jutanya 15 juta ya paling enggak CRF baru lah. 1 bulan tuh ya. Kalau 1 tahun tapi nggak tentu juga Mas Iwin. Kalau penonton lokal Indonesia sini nggak mahal ya karena dolarnya rendah ya. Ya tapi kalau yang nonton TKW orang luar negeri itu beda lagi, kita dapat income yang lebih banyak. Oke, karena menentukan negara itu menentukan berapa dolar yang bisa kita serap dari AdSense. Oke, mungkin ini Mas Darmaji ada sudah sangat panjang sekali kita memanjang lebar. Durasinya berapa ya? Panjang sekali, setengah jam lebih. Oke, jadi mungkin ada yang belum saya sampaikan atau mungkin Mas Darmaji punya pesan khusus untuk subscriber Hewan Lestari. Oke, buat teman-teman ini ya sebenarnya saya nggak pesannya apa Mas yo. Mungkin ada yang belum saya singgung, mungkin mau disampaikan. Ya itu tadi kalau saya ditanya penghasilan itu paling pedih saya takut ya. Jadi teman-teman yang disimpulkan Mas Ipin tadi hoak jadi nggak segitu. Kalau saya itu harga iklannya rendah Mas jadi nggak sampai segitu, di angka di kepala satu aja Mas, belasan, nggak sampai CRF kan nggak dapat itu. CRF kan 30 ke atas, 34 nah nggak cuman di bawah angka belasan lah pokoknya itu munggah mudune itu. Jadi buat teman-teman yang barangkali nonton Hewan Lestari ini nggak usah enak ya semen gini sekarang kasih gini. Nah prosesnya dulu itu gimana? Nah prosesnya dulu itu bangunnya itu kita juga pakai modal, pakai pengorbanan waktu barang. Nah kemudian buat teman-teman yang belum punya gaji itu karena tadi menyinggung abdi negara kan punya gaji ya Mas. Itu tenang aja, slow. Jadi rezeki pasti punya. Tidak semua orang punya gaji, tetapi semua orang punya rezeki. Itu wis. Jadi gaji banyak itu bukan menentukan kita sejahtera atau enggak sebenarnya. Nah, menurut saya sih. Tergantung keberkahannya. Iya, tergantung kita bagaimana mensyukurinya. Kalau gajinya banyak, sapinya banyak nggak syukur yuk, kita gelisah terus Mas. Tapi kalau kita enjoy, ya kata-kata mutiara gini Mas. Penghasilan 1 juta per bulan tidak akan nikmat jika tidak dinikmati dengan rasa syukur. Tapi penghasilan 20 juta akan terasa lebih nikmat ketika dinikmati dengan penuh rasa syukur. Loading untuk saya. Wis lah. Itu berarti. Loading. Penghasilan 1 juta tidak akan nikmat ketika tidak dinikmati dengan penuh rasa syukur. Penghasilan 20 juta akan lebih nikmat jika
nikmati dengan penuh rasa syukur. Intinya kita syukur ya. Iya Mas. Oke, terima kasih teman-teman sudah sampai di menit ini. Ciri khasnya Master Maci ini sudah klik video ini. Saya sebagai host, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada banyak tingkah laku dari kita berdua ini yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun mungkin ada kesalahan kata dari kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bengah Mania. Mana ya? Bengah Mania. Dari plat N nih Mas ya. Plat N 6 Ater IT. Yo, ngarit. Oke bro, di subscribe ya. Kita ngopi dulu Mas Ngopi dulu. Lanjut. Nang kandangnya mari Mas. Jelas iku sing wajib iku. Ngelek kandangnya. Wah, gak penting ya. Oke. Penting konten iki.